Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti perkuliahan secara bersama-sama. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan keharibaan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat Bapak Isnan Hidayatullah selaku dosen pembimbing mata kuliah filsafat dan beserta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifal Lilatarang sebagai moderator NIM 215120118 dan beserta rekan-rekan anggota kelompok 3 saya, yaitu diantaranya ada Saudara Fuad Rayasin sebagai pemateri pertama dan Saudari Mutiara Ramadhani sebagai pemateri kedua dan Saudari Eni Rahmawati sebagai pemateri ketiga. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai pemikiran filsafat Francis Bacon. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudara Fuad Rayasin. Kepada Saudara Fuad, atas waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Rayasin, NIM 215120103. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator karena sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan atau memaparkan hasil tugas yang diberikan kepada dosen pembimbing makul filsafat. Saya akan menjelaskan kehidupan dan karya-karya Francis Bacon pada zamannya. Francis Bacon adalah anak dari Lord Nicholas Bacon, salah seorang pejabat tinggi di kerajaan Inggris di zaman kekuasaan Ratu Elizabeth. Bacon dilahirkan di York House, London pada 22 Januari 1561 di Inggris. Dia hidup di abad pertengahan di mana kebebasan ilmu pengetahuan sangat diagungkan pada masa itu. Pada usia 12 tahun, dia telah bersekolah di Trinity College, Cambridge University. Disinilah dia mempelajari pemikiran Plato dan Aristoteles. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemikir yang antipati terhadap filsafat. Aristoteles pada tahun 1576 dia diangkat menjadi salah seorang staf kedutaan Inggris di Prancis. Kemudian di usianya yang ke-23 diangkat menjadi anggota parlemen pada tahun 1580. Lalu Francis Bacon kembali ke London setelah mendapatkan kabar bahwa ayahandanya meninggal dunia. Kemudian beliau melanjutkan studi tentang hukum di Gray's Inn dan bekerja sebagai pengacara. Francis Bacon adalah salah seorang filsuf yang dikenal dengan prinsip berpikirnya yang bersifat induktivisme, empirisme. Metode ini juga dapat diterapkan dalam kajian ilmu keagamannya, yakni terkait dengan penetapan hukum atau dikenal dengan istilah fiqh. Lanjut, konstruksi induktivisme empirisme Francis Bacon.
Untuk mengetahui bangunan dan susunan apa saja yang digunakan bacon dalam menghimpun metode induksi empiris, di sini akan saya jelaskan empat perkara. Empat perkara sumber pengetahuan. Yang pertama, sumber dan hakikat pengetahuan. Yang kedua, alat pengetahuan. Yang ketiga, teori kebenaran pengetahuan. Dan yang terakhir, pengujian kebenaran pengetahuan. Sumber dan hakikat pengetahuan terkait dengan sumber dan hakikat dalam perspektif epistemologi Bacon. Beliau menggunakan perspektif epistemologi dengan metode-metode ilmiah. Yang kedua, alat pengetahuan. Dengan menggunakan empirisme, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi tools oleh Bacon dalam menyusun ataupun memperoleh pengetahuan adalah memfungsikan sarana panca indera pada manusia. Dan yang ketiga, teori kebenaran pengetahuan. Metode atau cara untuk memperoleh pengetahuan adalah eliminative induction yang meliputi observasi, eksperimentasi atas fakta-fakta alam, dan pengujian kebenaran pengetahuan. Setiap teori pastinya tidak pernah lepas dari kekurangan. Begitupun dengan metode indukasi gaya Bacon. Setidaknya ada dua keberatan atas induksi gaya Bacon ini dan cara kerjanya induksinya pada umurnya. Ini selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 2151200089. Baik, saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh saudara Fuad Rayasin. Bagian C, relevansi induktivisme empirisme Francis Bacon bagi ilmu-ilmu keagamaan. Mengembangkan sebuah teori filsafat dalam ilmu-ilmu keagamaan tidaklah mudah. Walaupun demikian itu, tetap harus dilakukan jika seorang ingin menjadi orang yang handal dan bijaksana dalam setiap keputusan yang akan diambilnya. Pembacaan induktivisme empirisme Francis Bacon ternyata mampu membawa implikasi yang bagi ilmu-ilmu keagamaan dengan penarikan persepsi dari khusus ke umum yang dipadu dengan pengamatan indrawi yang benar-benar jujur dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak idealisme dan merasa benar sendiri. Di dalam kajian Islam, induksi dikenal dengan istilah istiqra. Dalam bidang fikih, metode induksi ini dapat dijumpai di sistem ijma yang biasa digunakan oleh fuqaha dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Berangkat dari kasus-kasus hukum spesifik dalam fikih dan dengan meneliti ayat-ayat Al-Quran serta al-hadis Nabi, seorang fuqaha bisa sampai pada prinsip umum hukum Islam. Prinsip umum dibentuk secara induktif dari berbagai kasus hukum yang spesifik. Kandungan utama dan dari prinsip-prinsip ini adalah hikmah hukum yang pada gilirannya akan menjadi jalan terbentuknya kajian tentang apa yang disebut dengan istilah al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, materi-materi ijma juga didapatkan melalui penelitian lapangan. Sebagai contoh, dalam menetapkan pentingnya niat dalam setiap perbuatan, para fuqaha kemudian mengumpulkan dalil-dalil dari berbagai sumber. Artinya, apa yang mereka lakukan ini berangkat dari keadaan yang khusus lalu disimpulkan kepada sesuatu yang umum, meskipun induksi adalah dasar hukum yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Akan tetapi, metode ini diterima validitasnya, bahkan wajib diamalkan besar hadis Nabi yang disemakna dengan yang telah disebut. Kami memutuskan berdasarkan apa yang tampak. Selain itu, metode yang ditawarkan Bacon ini juga dapat dipublikasikan dalam kajian yang dikenal dengan istilah Living Quran dan Living Hadis, yaitu sebuah kajian tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran atau keberadaan Al-Quran dan hadis di sebuah komunitas muslim tertentu. Dengan pengertian seperti ini, maka dalam bentuknya yang paling sederhana, The Living Quran tersebut pada dasarnya sudah sama dengan Quran itu sendiri.
penelitian terhadap pemahaman Al-Quran dan hadis-hadis dipraktekkan oleh masyarakat tertentu ini sangat terkait erat dengan aspek sosiologi dan antropologi ini karena kajian-kajian berangkat dari pengamatan terhadap sesuatu masalah praktik-praktik keagamaan seperti tahlilan dan yasinan yang dilakukan oleh umat muslim yang ternyata jika ditelah lebih seksama, praktik-praktik keagamaan tersebut sebenarnya terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga kita pun tidak buru-buru menganggap praktik tersebut bid'ah atau bahkan sesat. Inilah yang sejatinya dihendaki Bacon dengan metode induksi empirisnya, bahwa ilmu pengetahuan itu harus bersifat objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang bijak seperti tujuan dari filsafat itu sendiri. Sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eni Rahmawati. Baik, terima kasih kepada Saudara Mutiara Ramadhani. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang dasar pemikiran filsafat Francis Bacon. Bacon menekankan bahwa segala wewenang yang ada dalam hal-hal intelektual dan sekuler harus ditolak, bahkan yang terdapat dalam gereja sekalipun. Semuanya itu harus digantikan dengan penelitian induktif tentang alam secara bebas. Metode induktif ini merupakan metode empiris ilmiah dalam memahami fenomena alam dan kemanusiaan. Pengetahuan yang diperoleh dari metode induktif bersifat indrawi dan belum cukup untuk menghasilkan ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi ini harus melalui proses ilmiah lebih lanjut dan dikenal sebagai proses metodologis. Nah, proses metodologis ini adalah suatu proses kerja dalam suatu kegiatan ilmiah, misalnya dalam laboratorium, untuk mengolah gejala-gejala pengetahuan dan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dari hal tersebut. Pada proses ini, observasi atau pengamatan yang cermat harus diperhatikan dengan benar. Pengamatan secara empiris atau indrawi yang didukung dengan alat bantu tertentu, seperti mikroskop, tape recorder, atau kuesioner sangat membantu penelitian dalam mencari dan menemukan fakta penelitiannya. Baik, itulah tadi penyampaian presentasi dari kelompok 3 dan saya selaku moderator serta mewakili rekan-rekan saya. Apabila ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan dari kami dalam menyampaikan presentasi ini, mohon dimaafkan dan kami berterima kasih kepada Bapak Isnan Hidayatullah yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga dengan ini kami dapat mengambil pelajaran-pelajaran apa yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi kami mohon maaf dengan kesalahan-kesalahan kami. Selebihnya kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya Allah lah yang Maha benar atas segala sesuatu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.